Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ayu Frihartini, salah satu tentor bahasa Indonesia di TBB Gajah Mada. Kali ini kakak akan membahas mengenai teks eksplanasi. Sebelum ke materi, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian teks eksplanasi. Nah, apa sih pengertian teks eksplanasi itu? Teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan tentang proses terjadinya atau terbentuknya suatu fenomena alam atau sosial. Salah satu contohnya yaitu fenomena alam seperti banjir, tsunami, tanah longsor, gempa bumi, dan lain sebagainya. Kemudian contoh sosialnya itu seperti tentang pengangguran, tentang perceraian, kemudian tentang sampah, tentang kemiskinan, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu kita akan membahas mengenai tujuannya. Nah, apa sih tujuan teks eksplanasi? Tujuannya untuk memberikan informasi dengan sejelas-jelasnya kepada para pembaca agar paham dan mengerti tentang fenomena yang terjadi. Selanjutnya yaitu adalah ciri-ciri teks eksplanasi. Yang pertama yaitu memuat informasi fakta. Jadi informasinya harus sesuai dengan kenyataan. Kemudian yang kedua, membahas suatu fenomena yang bersifat keilmuan atau ilmu pengetahuan. Kemudian yang ketiga, bersifat informatif dan persuasif. Informatif di sini berarti yang sifatnya itu memberikan informasi. Kalau persuasif yaitu yang mengajak. Seperti itu. Selanjutnya yaitu struktur teks eksplanasi. Nah, struktur teks eksplanasi terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah pernyataan umum. Pada bagian ini berisi informasi singkat terkait topik yang akan dibicarakan. Kemudian yang kedua adalah penjelasan. Pada bagian ini berisi penjelasan secara detail mengenai proses atau peristiwa yang terjadi. Nah, proses apa? Proses mengenai mengapa dan bagaimana sih peristiwa itu bisa terjadi. Kemudian yang terakhir adalah penutup. Penutup bisa juga disebut dengan interpretasi. Nah, pada bagian ini itu berisi kesimpulan atau juga bisa berisi pendapat si penulis mengenai suatu fenomena yang terjadi. Nah, pada bagian ini juga terdapat 2 opsi. Opsinya yaitu boleh ada atau tidak ada. Seperti itu. Selanjutnya adalah kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Nah, yang pertama, menggunakan konjungsi sebab akibat atau kausalitas. Konjungsi sebab akibat menghubungkan satuan kebahasaan untuk menyatakan hubungan sebab akibat. Di antaranya adalah sebab, karena, akibatnya, oleh karena itu, dan sehingga. Yang kedua, menggunakan konjungsi waktu atau kronologis. Konjungsi waktu digunakan untuk menyatakan waktu. Di antaranya adalah sementara, sejak, kemudian, lalu, setelah, sesudah, sebelum, ketika, sementara itu, dan lain sebagainya. Yang ketiga, terdapat istilah ilmiah. Istilah ilmiah adalah makna yang memenuhi syarat kaidah ilmu pengetahuan. Contohnya, analogi memiliki arti persamaan atau persesuaian. Kemudian animo yang memiliki arti hasrat, kemauan yang kuat. Kemudian adiktif yang memiliki arti kecanduan. Selanjutnya, yang keempat, banyak memakai kata kerja material dan rasional atau kata kerja aktif. Kata kerja aktif biasanya mendapatkan imbuhan me dan ber. Contohnya, ibu membuat kue di dapur. Terdapat imbuhan me pada kata kerja membuat. Yang kelima, pemakaian kalimat pasif. Kalimat pasif adalah kalimat yang subjeknya dikenai suatu pekerjaan atau tindakan. Kalimat pasif predikatnya berimbuhan di, ter, ke, an, dan terkan. Contohnya, laptop
laptop Andi dicuri oleh teman satu kamarnya sendiri. Terdapat imbuhan di pada kata dicuri. Selanjutnya, di sini ada salah satu contoh teks eksplanasi beserta strukturnya. Struktur pernyataan umum terdapat pada paragraf pertama. Kenapa? Karena pada paragraf tersebut berisi informasi singkat tentang banjir. Kemudian, struktur penjelasannya terdapat pada paragraf kedua. Kenapa? Karena paragraf tersebut berisi tentang penjelasan secara detail mengenai proses mengapa dan bagaimana sih peristiwa banjir itu bisa terjadi. Kemudian, struktur penutupnya terdapat pada paragraf ketiga. Kenapa? Karena paragraf tersebut berisi kesimpulan atau pendapat penulis mengenai fenomena alam banjir. Pada paragraf ketiga ini, penulis memberikan pendapat bahwa bencana banjir dapat dicegah dengan membuang sampah pada tempatnya dan menanam kembali hutan yang sudah gundul. Sekian materi pada hari ini, semoga bermanfaat dan jangan lupa tonton terus video-video yang lainnya di channel TBB Gajah Mada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.